Ya, terima kasih kepada Rehan. Saya akan mencoba melanjutkan presentasi dari Rehan tadi. Nah, sekarang masuk bagian lem komponen atau komponen-komponen lem. Lem ini dalam artian batu kapur. Nah, dalam batu kapur itu ada komponen-komponennya. Itu yang pertama ada limestone, yang kedua ada chalk, yang ketiga ada marl. Nah, untuk di kelompok kami kita akan membahas tentang limestone sama chalknya saja. Untuk marl akan dijelaskan sama kelompok selanjutnya. Ya, lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada dua gambar ya. Di sebelah kiri itu ada limestone, yang di sebelah kanan ada chalk. Nah, mereka merupakan komponen-komponen dari lime tadi. Untuk limestone, apa sih itu limestone? Nah, limestone atau biasa dikatakan batu kapur adalah batuan sedimen yang terutama terdiri dari senyawa kalsium karbonat atau dalam bahasa kimianya CaCO3 dalam bentuk mineral kalsit. Nah, sebagai info, kalsium karbonat atau CaCO ini tersebar luas di alam, sangat tersebar luas lah. Nah, dari semua formasi geologi yang memenuhi syarat untuk produksi semen jenis Portland, yaitu CaCO3 ini, karena CaCO3 ini sangat cocok untuk dibuat semen. Batu kapur biasanya terbentuk di perairan laut yang jernih, hangat, dan dangkal. Nah, biasanya merupakan batuan sedimen organik yang terbentuk dari akumulasi cangkang, kerang, alga, dan puing-puing tinja. Namun, bisa juga merupakan batuan sedimen kimia yang dibentuk oleh pengendapan kalsium karbonat tadi yang terdapat dari danau atau air laut. Nah, itu tadi merupakan limestone ya. Sekarang kita baca ke chalk. Nah, apa sih chalk itu? Chalk adalah batuan sedimen yang bertekstur sangat halus dan lunak. Nah, biasanya chalk ini berwarna keputihan atau abu-abu muda. Batuan ini terbentuk dari sisa-sisa cangkang berkabur dari organisme yang ada di laut. Nah, organismenya laut itu dia berukuran mikroskopis. Nah, contohnya seperti foraminifer atau sisa-sisa fosil dari berbagai jenis ganggang yang ada di laut. Selain itu, chalk merupakan batuan sedimen yang terbentuk dalam waktu geologisnya, yaitu dalam periode Cretaceous. Nah, berbeda dengan limestone tadi, karakteristik dari chalk ini itu lebih halus daripada limestone. Nah, karena karakter chalk ini itu memiliki tekstur yang lunak. Nah, oleh karena itu material chalk ini cocok digunakan sebagai produksi semen dengan proses semen basah. Nah, jadi lebih efisien kalau basah pakai chalk, kalau kering pakai limestone. Nah, oleh karenanya juga, karena chalk itu cocok untuk semen basah, proses menggunakan semen basah itu atau murang chalk itu lebih menurunkan atau menghemat biaya produksi semen. Nah, mengapa dapat menghemat produksi semen? Nah, karena chalk ini basah atau lunak,
proses penambangan itu sendiri tidak diperlukan exploding atau peledakan di dalam proses quarry, dan proses crushing atau penghancuran setelah itu tidak diperlukan. Nah, sehingga biaya-biaya yang diperlukan untuk proses semen menggunakan chalk ini lebih hemat atau minim biaya, sehingga dapat menghemat. Lanjut slide ke fakta-fakta menarik. Nah, dalam komponen-komponen lem tadi terdapat karakteristik khusus yang terdapat pada komponen-komponen seperti limestone dan chalk. Nah, untuk karakteristik khususnya terutama pada limestone, yaitu contohnya seperti tingkatan paling murni dalam batu kapur dan kristalisasinya dalam tingkatan paling murni tadi. Setelah itu ada spesifikasi gravitasi, dan itu ada tingkat kekerasan pada limestone. Dan untuk karakteristik chalk itu seperti struktur-struktur kokolit chalk dan isinya komponen-komponen yang diperlukan dalam chalk untuk pembuatan semen. Oke, langsung saja kita langsung ke slide berikutnya. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu di sini terdapat komposisi chalk, yang di dalam chalk itu ada kandungan CaCO atau kalsium karbonat. Nah, di dalam chalk itu terdapat CaCO dengan presentasi sebesar 98 sampai 99%. Sisanya yaitu dengan campuran-campuran kecil dari SiO3 atau silika, Al2O3 atau alumina, dan yang terakhir ada MgO3 atau magnesium. Nah, seperti yang telah dikatakan tadi, bahwa kandungan CaCO itu sangat cocok untuk proses pembuatan semen. Nah, oleh karena itu material chalk ini juga cocok untuk proses pembuatan semen. Nah, akan tetapi karena karakteristik chalk ini itu lunak, maka dari itu chalk ini digunakan untuk produksi semen jenis semen proses fasa seperti yang telah dijelaskan tadi. Nah, selain chalk tadi memiliki karakteristik yang lunak atau tekstur yang lunak, nah chalk itu juga punya struktur seperti yang ada di gambar, yaitu agak lingkar seperti itu. Itu dinamakan struktur kokolit dari chalk. Nah, jika kita melihat chalk menggunakan alat mikroskopis, nah chalk tersebut akan terlihat seperti pada di gambar. Nah, dalam bahan baku pembuatan semen untuk chalk ini biasanya lime komponen yang digunakan yaitu sekitar
76 sampai 80% untuk lime komponen chalk ini. Oleh karena itu, pengaruh fisika dan kimia itu sangat berpengaruh terhadap komponen ini, terhadap komponen chalk ini. Jika kita akan memilih metode pembuatan semen serta jenis mesin produksinya. Nah, maksud dari memilih metode pembuatan semen yaitu seperti yang telah dikatakan tadi ya, untuk chalk ini lebih cocok untuk proses semen basah karena tekstur dari chalk ini yang lunak. Nah, maksud dari metode mesin produksi atau jenis produksi yaitu proses-proses apa saja yang digunakan dengan proses semen menggunakan bahan material chalk ini. Seperti tadi, untuk quarrying atau dequarry tidak diperlukan ledakan karena tadi itu lunak teksturnya, dan karena lunak tadi juga tidak perlu proses crushing atau penghancuran. Nah, sehingga itu bisa mengurangi pengeluaran atau output dana dari perusahaan semen itu sendiri. Oke, bisa dilanjut slide selanjutnya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Di dalam slide ini menjelaskan tentang karakteristik dari limestone. Tadi kan sudah karakteristik tentang chalk ya. Sekarang kan coba karakteristik tentang limestone. Nah, komponen lime atau lime komponen dapat berupa batu kapur dan tanah liat atau batu kapur dan marl. Nah, jadi maksudnya komponen lime yang dapat digunakan untuk proses pembuatan semen itu dapat menggunakan batu kapur atau limestone, lalu menggunakan tanah liat atau clay, atau bisa juga dapat menggunakan limestone dan marl. Untuk seperti contohnya yang sudah kita lakukan kemarin dalam pengaplikasiannya, itu kalkulasi perhitungan komposisi. Nah, kan itu kan kita pakai limestone sama clay, ada juga yang pakai limestone sama marl. Nah, itu contohnya yang kemarin sudah kita lakukan di materi kalkulasi. Nah, setelah itu ada tingkatan murni dalam batu kapur. Nah, tingkatan paling murni dalam batu kapur yaitu ada calcite dan ada aragonite. Nah, calcite ini dapat disebut juga sebagai calspar. Nah, di dalam dua tingkatan itu masing-masing terdapat kristalisasi. Nah, kristalisasi dalam kalsit berbentuk heksagonal, dan aragonite sendiri yaitu bentuk kristalisasinya yaitu secara rhombik. Nah, untuk bentuk kristalisasi dari kalsit sendiri itu bentuk heksagonal,
tahu ya, yaitu bentuk segi 6, dan yang satu lagi yaitu aragonit, yaitu berbentuk secara rhombik. Nah, apa sih itu bentuk rhombik? Nah, bentuk rhombik itu semacam yang lain, tetapi dia punya sisi sebanyak 12, rusuk-rusuknya itu punya 24, dan sudut-sudut bentuknya itu ada 14. Nah, jadi seperti itu. Oke, dilanjut ke slide selanjutnya. Nah, lanjut ke slide berikutnya, yaitu spesifik gravitasi limestone. Nah, untuk spesifik gravitasi limestone nya sendiri yaitu antara 2,7 sampai 2,95. Ini maaf tadi karena salah di tempel. Lalu untuk tingkat kekerasan limestone sendiri yaitu antara 1,8 sampai 3,0 dari skala kekerasan Mohs. Nah, apa sih itu spesifik gravitasi? Spesifik gravitasi atau gravitasi spesifik yaitu perbandingan antara ukuran dari relatif density suatu benda dibanding dengan density kerapatan dari air pada kondisi suhu tertentu. Nah, maksudnya spesifik gravitasi ini perbandingan density limestone-nya dengan perbandingan air. Kan tadi pada suhu tertentu ya. Nah, suhunya itu pada air dengan suhu 4 derajat Celcius, atau dengan skala Fahrenheit yaitu 39,2 Fahrenheit. Nah, jadi maksudnya spesifik gravitasi limestone yaitu perbandingan limestone-nya sendiri terhadap air itu 2,7 sampai 2,95. Nah, itu diukurnya dalam temperatur air bersuhu 4 derajat Celcius. Terus untuk tingkat kekerasan limestone itu tadi 1,8 sampai 3 ya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kekerasan dalam limestone. Kekerasan dalam limestone dipengaruhi oleh usia geologis. Maksudnya berapa lama tua umur limestone tersebut. Semakin tua umur limestone tersebut, maka kekerasan dalam limestone tersebut akan semakin keras. Selain itu tadi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi warna dari limestone. Hanya limestone murni yang berwarna putih materialnya. Nah, apa sih yang mempengaruhi warna pada limestone? Warna pada limestone itu dipengaruhi oleh campuran zat tanah liat dan senyawa besi yang terkandung di dalamnya. Jadi warna pada limestone putih enggaknya itu disebabkan sama senyawa besi dan zat tanah liat yang terkandung di dalam limestone.
ya untuk slide yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Rehan. Silakan Rehan, monggo.